bisa melihat gitu ya. Misal siapa yang namanya Sukma, mana yang namanya Azaria gitu ya. Jadi tolong dinyalakan dulu kameranya. Kecuali memang di daerah rumahnya terkendala sinyal. Oh, ini slide ketiga, keempat, kelima, keenam. Ini belum menyalakan nih kameranya nih. Posisinya semua ada di Semarang atau ada yang di luar kota? Rumah masing-masing, Bu. Nah, Semarang, Bu. itu di mana? Di Semarang atau di luar kota? Luar kota. Semarang. Di luar kota. Oh, berarti ini banyak yang di luar kota ya. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Ya, tunggu dulu ya. Udah, Ibu. Oh, sudah. Oke, coba saya slideshow ya. Sudah terlihat ya? Udah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih konfirmasinya. Jadi hari ini di pertemuan pertama ilmu bahan pangan, kali ini kita akan membahas terkait dengan yang pertama adalah kontrak kuliah. Kemudian nanti juga ada saya lanjutkan terkait dengan pengantar ilmu bahan pangan. Jadi pada kontrak kuliah yang pertama saya akan membahas terkait dengan tim teaching. Siapa pengampu mata kuliah ilmu bahan pangan. Kemudian yang kedua terkait dengan gambaran singkat mata kuliah. Jadi ilmu bahan pangan tuh mempelajari apa sih? Kemudian tujuan mata kuliahnya, sistem evaluasi mata kuliah, komponen penilaian di ilmu bahan pangan itu mencakup apa aja. Nah, nanti akan kita bahas. Kemudian ada buku referensi, dan yang terakhir ada pokok bahasan. Untuk pengampu mata kuliah ilmu bahan pangan ada 3 orang. Yang pertama saya, Adina Rizky Fitrianti. Saya selaku PJMK gitu ya, penanggung jawab mata kuliah di ilmu bahan pangan. Kemudian di tim ilmu bahan pangan ada Dr. Nur Hidaja atau biasanya disapa dengan sebutan Bu Inung. Kemudian ada Dr. Yunan Holifatuddin atau sering disapa dengan Pak Yunan. Kalau dengan Pak Yunan sudah pernah diajar? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Belum ya? Pak nanti kenalan ya. Untuk gambaran singkat mata kuliah yang terkait dengan ilmu bahan pangan, nantinya mata kuliah ilmu bahan pangan akan membahas pengetahuan bahan pangan yang umum dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia gitu ya khususnya, meliputi jenis dan pengelompokan bahan pangan, kemudian komposisi bahan pangan, sifat bahan pangan itu seperti apa, manfaatnya untuk apa, bagaimana cara memilih yang baik dan benar, kemudian proses penanganan dan penyimpanan bahan pangan yang baik. Jadi nanti kita akan mempelajari di ilmu bahan pangan. Tujuannya apa sih kok mahasiswa ilmu gizi S1 perlu mempelajari ilmu bahan pangan? Harapannya nanti setelah selesai kuliah, kalian akan mampu untuk menjelaskan pengertian dan fungsi pangan sifat umum dan juga penggolongan pangan. Jadi di bahan makanan itu golongannya ada apa aja sih? Nah, nanti kalian mampu untuk menjelaskan. Kemudian kalian akan mampu menjelaskan mulai dari jenis, kemudian komposisi, sifat khas, hasil olahan, manfaat, mutu, dan penyimpanan bahan pangan, mulai dari seralia, kemudian kacang-kacangan, umbi-umbian, ada sayur, ada buah, ada rempah, ada bahan penyegar. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira bahan penyegar itu apa ya? Ada yang mau menebak kira-kira bahan penyegar itu apa sih?
Kalau rempah kan pasti udah paham ya, rempah tuh banyak digunakan untuk memasak. Nah, kira-kira kalau bahan penyegar itu apa? Yuk, siapa yang mau mencoba menjawab? Ada yang mau mencoba? Kira-kira apa ya bahan penyegar itu? Yuk, siapa yang mau coba? Apa kira-kira bahan penyegar itu? Timun, Bu. Apa? Timun. Timun. Kira-kira kalau misalnya timun masuknya sayur, buah, atau bahan penyegar? Kenapa eh, menjawab timun? Anissa Indah Dianiati. Ya, timun kan juga banyak airnya tuh kan, Bu. Jadi bisa buat jadi penyegar gitu. Gitu. Oke, terima kasih Anissa Indah. NIM berapa? 49 ini. Ya, Bu. Berapa? Iya, 049. Oke, ada lagi lainnya yang mau menjawab. Kira-kira yang termasuk bahan penyegar itu apa sih? Tadi kalau misalnya Anissa katanya timun karena mengandung tinggi air gitu ya, Dik ya. Ada lainnya yang mau mencoba menjawab? Gak apa-apa. Yuk, siapa yang mau mencoba? Ritna Hikmah mau mencoba? Itu Bu, jeruk nipis. Ritna Hikmah jeruk nipis. Kenapa jeruk nipis, Ritna? Karena jeruk nipis itu apa namanya? Kalau biasanya tuh kan buat penyegar rasa tuh kayak biar ada rasa kayak asem-asemnya gitu, ada gurih-gurihnya gitu. Ritna, NIM berapa? 144. 144. Ada lagi lainnya yang mau mencoba menjawab nih jawabannya? Sirih, Bu. Coklat mungkin, Bu. Siapa? Kopi, Bu. Kopi, Bu. Coklat. Teh. Oh, Bu. Betul. Ada coklat, ada kopi, ada teh, dan juga ada tembakau. Itu yang termasuk dari bahan penyegar. Kenapa? Karena di dalam kopi, di dalam teh, kemudian coklat, tembakau, ini ada zat yang mana dia bisa merangsang gitu ya. Sehingga bisa ibaratnya tuh kayak misalnya di kopi, dia kan ada kafein tuh. Nah, kafein kan bisa bikin mata melek gitu ya. Itu yang disebut dengan bahan penyegar. Kemudian selain itu, mahasiswa mampu menjelaskan mulai dari jenis, komposisi, syarat umum, sifat khas, hasil olahan, manfaat, mutu, dan penyimpanan terkait dengan bahan-bahan hewani. Mulai dari madu, kemudian ada telur, kemudian ada daging, ada unggas, kemudian ada ikan, ada seafood gitu ya. Terus ada susu. Untuk sistem evaluasi mata kuliah, ini sama ya dengan mata kuliah yang lain. Di mana untuk mata kuliah ilmu bahan pangan sendiri, ujian tengah semester proporsinya 25%. Kemudian untuk UAS teori itu 30%. Kemudian untuk praktikum itu 25% dan tugas 20%. Nah, nanti semuanya kalau misalnya sudah dinilai gitu ya hasil akhirnya, nanti kalau misalnya hasil akhirnya, Dek, ini masih salah ya. Jadi untuk nilai A itu dari 80 sampai 100. Oh, bentar, saya coba stop share, saya share screen kontrak kuliah aja yang sudah saya perbaiki. Sudah terlihat belum? Belum, Ibu. Ya, sudah ya. Nah, ini ya kriteria penilaiannya. Kalau misalnya nanti jumlah keseluruhan gitu ya dari UTS teori, kemudian UAS teori, UAS praktikum, kemudian tugas, kalian nilainya itu 80 ya, berarti kalian nanti akan mendapatkan nilai A. Kalau misalnya ternyata nilainya anjlok semua gitu ya, kalian terus nilainya misalnya 39 gitu, berarti nilainya akan poinnya 0. Tapi jangan sampai seperti itu ya. Tolong diusahakan secara maksimal, belajarnya maksimal, sehingga nanti waktu UTS
UAS semuanya tugas juga dikerjakan sehingga harapannya tidak ada yang mendapatkan nilai E, D, ataupun CD, C ya, paling enggak B atau BC lah kalau misalnya memang dirasa mata kuliah ilmu bahan pangan itu terlalu sulit. Tapi kalau misalnya menurut saya, insya Allah mudah untuk ilmu bahan pangan gitu ya. Oke, saya lanjut lagi di PPT. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah. Oke, terima kasih konfirmasinya. Ini adalah buku referensi yang saya gunakan ketika saya akan menyampaikan terkait dengan ilmu bahan pangan. Jadi ada 3 buku ya. Yang pertama buku ilmu bahan makanan, penerbitnya dari UB Press Malang. Kemudian ada ilmu bahan makanan dasar dari Nuha Medika Yogyakarta. Kemudian ada ilmu pengetahuan bahan pangan dari Alfa Beta Bandung. Kemudian juga ada beberapa jurnal, baik jurnal nasional maupun internasional yang up to date. Terkait dengan referensi, bisa jadi yang saya gunakan dengan apa yang digunakan oleh Bu Inung dan Pak Yunan beda. Jadi ini yang saya share di sini adalah yang biasanya saya gunakan gitu ya. Topik bahasan di materi kuliah ilmu bahan pangan nantinya akan dibagi menjadi 2. Sebelum UTS gitu ya, akan mempelajari pangan nabati, mulai dari seralia, kacang-kacangan, umbi-umbian, sayur, buah, rempah, dan bahan penyegar. Nanti setelah UTS, kalian akan mempelajari tentang hewani, mulai dari gula madu gitu ya, minyak dan lemak, telur, daging, unggas, ikan, susu ya, meskipun gula maksudnya tetap nabati ya, enggak hewani ya. Nanti untuk hewani lebih banyak dibahas setelah UTS dengan Inung. Nah, selanjutnya ini adalah pengantar dari ilmu bahan pangan dan juga pengelompokan bahan pangan. Harapannya nanti setelah selesai gitu ya, kita mempelajari tentang pengelompokan bahan pangan, kita akan paham pengertian istilah dalam ilmu bahan makanan itu ada apa aja sih. Kemudian istilah pengertiannya itu apa. Kemudian ruang lingkup ilmu bahan makanan itu ada apa aja sih selain ilmu bahan pangan itu sendiri. Dan yang terakhir, mampu memahami penggolongan bahan makanan. Jadi kira-kira nanti bahan makanan itu digolongkan berdasarkan apa sih? Dan masing-masing ini contohnya apa? Yang pertama, pengertian istilah dalam ilmu pangan. Nah, ilmu pangan sendiri atau ilmu bahan pangan ini adalah ilmu dasar yang harus dipahami oleh mahasiswa gizi. Kenapa? Karena nantinya ketika kalian lulus, kalian kan mau jadi nutrisionis ya, benar? Ada yang nggak mau jadi nutrisionis? Jadi nutrisionis ya. Nanti kalau misalnya jadi nutrisionis itu kan kerjanya bisa mulai dari rumah sakit, bisa ke puskesmas, kemudian bisa bekerja di hotel ataupun di catering care gitu ya, atau catering buat haji gitu ya. Kemudian kalian bisa bekerja di food industry, kemudian kalian bisa bekerja di di bidang penelitian gitu ya, misalnya di research center, atau kalau misalnya di food industry ada bagian yang namanya R&D gitu ya, research and development. Jadi mereka mencari tahu untuk membuat suatu produk pangan yang baru. Atau nantinya mau menjadi peneliti gitu ya, itu juga bisa paham ilmu bahan panganan. Kemudian atau nantinya kalian bekerja di NGO. Ada yang tahu nggak NGO itu apa? Ada yang tahu NGO itu apa? Oke, NGO itu adalah non-government organization atau bahasa Indonesianya adalah LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Jadi misalnya yang kita sering dengar tuh kayak WHO atau UNICEF gitu ya, itu termasuk di NGO.
Atau kan di salah satu di bawah PBB itu kan ada yang pangan gitu ya, itu kan biasanya juga ada ahli gizi. Atau misalnya di UNICEF, UNICEF itu kan juga butuh ahli gizi. Misalnya sekarang fokusnya sedang ke stunting. Nah, kira-kira mau membuat makanan dari produk lokal gitu ya, bahan pangan lokal yang nantinya bisa digunakan atau diimplementasikan untuk mencegah ataupun untuk mensupport anak-anak yang sedang mengalami stunting. Nah, jadinya harus paham nih terkait dengan ilmu bahan pangan. Berdasarkan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, definisi pangan ini adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, produk perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk di dalamnya itu adalah BTP, bahan tambahan pangan, kemudian bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses persiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Jadi kalau misalnya kita melihat dari definisi pangan berdasarkan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, di sini pangan ini terbatas untuk manusia. Ya, jadi istilah pangan ini untuk manusia karena ketika bahan pangan akan diberikan kepada hewan maka tidak menggunakan kata pangan tapi menggunakan kata pakan. Jadi beda ya, yang satu pakai NG, yang satu pakai K gitu ya. Jadi pangan sama pakan. Jadi beda kalau buat manusia itu pangan, buat hewan itu pakan. Nah, kemudian kita juga harus memahami perbedaan bahan makanan dan juga makanan. Kira-kira ada yang bisa menyampaikan apa sih bedanya bahan makanan dan juga makanan? Ada yang mau mencoba? Saya mau mencoba, Bu. Ya, silakan sebutin nama sama NIM, Dek. Nama saya Wilayana Agustina, NIM 004. Wilayana, oke, silakan. Kalau menurut saya bahan makanan itu bahan makanan yang belum diolah, sedangkan kalau makanan itu sesuatu yang sudah diolah, Bu. Oke, jawabannya hampir tepat ya. Terima kasih Wilyana. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Wilyana gitu ya. Kalau misalnya bahan makanan, artinya bahan makanan itu perlu ada perlakuan pendahuluan, perlu diproses terlebih dahulu, perlu dimasak baru bisa dikonsumsi. Tapi kalau makanan itu udah siap dihidangkan atau sudah siap dikonsumsi gitu ya. Misalnya sama-sama buah pisang gitu ya. Buah pisang kalau misalnya langsung dimakan, maka itu buah pisang akan disebut sebagai makanan. Tapi kalau misalnya buah pisang itu perlu diolah terlebih dahulu gitu ya, misalnya mau dibuat nugget pisang, maka pisang di sini istilahnya bukan makanan, jadi bahan makanan. Atau contoh lain ini ya, ada jeruk sama jus jeruk. Kira-kira yang bahan makanan ini yang jeruk atau jus jeruk? Jus jeruk. Yang mana? Bahan makanan Yang bahan makanan. Bahan makanan jus jeruk, Ibu. jeruk. Oke, berarti paham ya perbedaan antara bahan makanan dan juga makanan. Intinya kalau misalnya perlu diolah gitu ya, kayak misalnya jus jeruk itu kan perlu di blender gitu ya, jadi jeruk di situ sebagai bahan makanan. Tetapi ketika jeruk itu langsung dikonsumsi, berarti itu namanya makanan. Kemudian selanjutnya ada menu. Ada yang tahu menu itu apa? Ada yang mau coba? Mau mencoba, Ibu? Iya. Makan Listia ya? Iya. Menu itu susunan makanan untuk sekali makan ataupun untuk dalam sehari-hari. Oke, susunan menu makanan atau ya boleh, terima kasih Listia. Jadi jawabannya sudah tepat ya. Jadi menu adalah daftar jenis komposisi makanan yang disesuaikan dengan kebutuhan zat gizi ataupun dengan kesehatan gitu ya, baik untuk customer ataupun klien gitu ya. Nah, nantinya menu ini kan menjadi salah satu keahlian dari ahli gizi gitu ya. Dia harus bisa menerjemahkan menu, dia harus bisa mengembangkan
menghidangkan menu. Dia harus bisa memodifikasi menu. Misal menunya ternyata tidak disukai. Kalau nggak banyak disukai, akhirnya yang kalau misalnya makan nggak akan habis. Jadi kan kebuang gitu ya. Nah, itu adalah tugas ahli gizi untuk memodifikasi supaya makanannya ini lebih menarik untuk dikonsumsi dan tentunya lebih lezat gitu ya, sehingga tidak ada yang namanya sisa makanan ataupun mubazir. Dan selanjutnya di dalam pangan itu juga ada yang namanya zat gizi. Di mana zat gizi ini adalah zat atau senyawa gitu ya yang ada di dalam bahan makanan. Bisa zat gizi mikro maupun makro. Kalau makro ada apa aja? Karbohidrat, Protein. lemak, Kalau mikro, vitamin sama mineral. Mineral. ada nggak zat lain yang ada di makanan tapi dia tidak termasuk zat gizi makro ataupun zat gizi mikro? Ada yang tahu? Kira-kira apa nih? Dia nggak termasuk zat gizi makro, tapi dia juga nggak termasuk nih zat gizi mikro, tapi ada di dalam makanan dan dia tuh punya fungsi atau punya manfaat buat kesehatan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu? Serat, Ibu. Kalau serat masuknya apa? Karbohidrat. Karbohidrat. Iya benar Anissa. Kira-kira apa lainnya? Zat di dalam makanan gitu ya, dia tidak termasuk zat gizi makro dan juga tidak termasuk zat gizi mikro. Apa kira-kira? Ada yang mau coba? Apa kira-kira? Yang sekarang tuh lagi ngetren banget tuh, bisa buat ningkatin imun, bisa bikin awet muda. Apa tuh namanya? Kolagen, Bu. Selain kolagen, kira-kira apa zatnya nih? Senyawanya? Antioksidan. Ada yang pernah dengar? Pernah. Ada makanan tinggi antioksidan. Nah, dia kan bukan zat gizi makro, dia juga bukan zat gizi mikro. Atau lainnya misalnya ada enzim gitu ya. Kemudian misalnya apa lagi ya selain itu? Ada banyak ya. Misalnya di bahan pangan tuh ada yang namanya pigmen. Dia yang akan memberikan warna pada bahan makanan. Nah, dia nggak termasuk zat gizi makro, dia juga nggak termasuk zat gizi mikro, tapi dia ada di bahan pangan gitu ya. Terus juga ada yang namanya emulsifier juga. Dia yang menyatukan antara lemak dan juga air gitu ya. Kayak misalnya di mayonnaise, nah itu emulsifier. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah ruang lingkup ilmu bahan pangan. Jadi kalau misalnya kita mengulik gitu ya, ilmu bahan pangan itu apa sih? Jadi ilmu bahan pangan ini adalah basic science, ilmu dasar gitu ya, dan engineering yang mempelajari sifat fisik, kimia, dan biokimia bahan makanan dan prinsip-prinsip dalam pengolahan pangan. Nah, nanti harus bisa dibedakan antara ilmu bahan pangan dan juga ilmu teknologi pangan. Secara gampangnya gini, kalau misalnya ilmu bahan pangan, kita akan mempelajari sifat fisik bahan makanan itu seperti apa sih. Kemudian kandungan kimia gitu ya, kandungan zat gizi ataupun zat non gizi yang di dalam bahan pangan itu apa. Kemudian gimana cara milihnya gitu ya. Prinsip penyimpanannya seperti apa. Kalau misalnya bisa sampai ke pengolahan gitu ya kalau misalnya ilmu bahan pangan. Tapi kalau misalnya teknologi pangan ini sampai proses pengawetan. Jadi supaya bahan pangan ini sifatnya jadi lebih panjang, lebih awet gitu ya. Nah, ruang lingkup ilmu bahan pangan sendiri ini ada 4. Yang pertama ada food microbiologi, kemudian ada food chemistry, food sensory, dan juga food technology. Jadi secara gampangnya contohnya adalah misalnya ikan. Nah, nanti di ikan kita akan mempelajari. Makanya tidur tuh cepet. Maka tidur duluan, Mas. Ada yang bocor ya? Nah, udah. Jadi misalnya di ikan ya, nanti di ikan kita akan mempelajari kira-kira mikroba-mikroba atau mikroorganisme yang di dalam ikan itu apa gitu ya. Kemudian komponen kimia yang ada di ikan itu ada apa aja. Kemudian karakteristik sensori dari ikan segar dan ikan tidak segar itu seperti apa.
Kemudian food technology, gimana cara untuk mengawetkan ikan supaya lebih tahan lama. Karena yang kita tahu ikan itu kan tinggi kandungan air di protein, sehingga dia sangat disukai oleh mikroorganisme, makanya dia akan cepat busuk gitu ya. Makanya kadang kalau misalnya kita lagi pergi ke pasar, mau beli ikan, kan kadang ikan ada yang ditaruh di alasnya tuh ada yang pakai es batu, ada yang enggak. Kalau misalnya pakai es batu, dia bisa memperpanjang gitu ya, meskipun enggak bisa meningkatkan daya simpan yang sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun, dia hanya meningkatkan dalam waktu tertentu gitu ya. Kalau misalnya ikan udah enggak segar, ketika kita tekan gitu ya, maka setelah kita tekan dia akan berbekas gitu ya, jadi cekung gitu. Itu ikan yang udah nggak segar. Kalau misalnya ikannya masih segar, habis kita tekan, kita naikin lagi, dia langsung balik lagi gitu ya. Teksturnya nggak ngecembung kayak gitu. Terus kita lihat dari mata ikannya, apakah matanya masih merah, atau matanya sudah berubah menjadi kecoklatan, atau menjadi cekung, kayak gitu. Selanjutnya penggolongan bahan makanan. Jadi bahan makanan ini digolongkan jadi 3. Yang pertama berdasarkan jenis, karakteristik, bagian, dan fungsi bahan makanan. Yang kedua berdasarkan bentuknya. Dan yang terakhir berdasarkan mudah tidaknya untuk rusak gitu ya. Untuk jenis, karakteristik, bagian, dan fungsi bahan makanan, jadi bahan makanan ini dibagi berdasarkan TKPI. Nah, kalian kan kemarin udah belajar tuh kuliner TKPI. Masih ingat nggak? TKPI itu kepanjangan dari apa sih? Tabel komposisi bahan. Tabel komposisi pangan. Tabel komposisi pangan. I-nya? Indonesia. Ya benar, Anissa Aprilia ya. Oke, jadi untuk penggolongan bahan pangan menggunakan berdasarkan jenis, karakteristik, bagian, dan fungsi bahan makanan ini dibagi berdasarkan TKPI, di mana ada serealia dan hasil olahan, umbi berpati dan hasil olahannya, kacang-kacangan dan hasil olahannya, sayur dan hasil olahannya, buah, daging, ikan, telur, lemak, susu, gula, sirup, dan konfeksioneri. Nah, itu kalau misalnya berdasarkan jenis gitu ya. Yang selanjutnya ada berdasarkan bentuk. Ini dibagi menjadi 3. Ada bahan makanan segar, ada bahan makanan kering, dan ada bahan makanan jadi. Jadi bahan makanan segar ya udah kayak misalnya buah tuh ya, buah yang segar gitu ya, baru dipanen gitu ya, itu kan bahan makanan segar. Atau misalnya ikan gitu ya, ikan baru diambil oleh nelayan dari pantai gitu ya, itu kan berarti ikannya ikan segar. Tetapi ketika ikan ini sudah mengalami proses pengeringan, penggaraman, maka dia akan berubah bentuknya. Dari yang tadi ikan segar, dia akan berubah menjadi bahan makanan kering gitu ya. Dan yang terakhir ada bahan makanan setengah jadi. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak bahan makanan setengah jadi itu apa sih dan contohnya apa? Ada yang mau coba? Beras, Bu. Kenapa beras? Karena sebelum dikonsumsi kan harus dimasak terlebih dahulu. Siapa yang jawab beras nih? Putri Ayu? Iya, Bu. Selain itu. Kayak sarden, Bu. Sosis gitu, Bu. Nugget. Nugget, ya. Ikan asin, Bu. Yogurt. Satu-satu coba sebut nama dulu aja. Siapa yang Saya, mau? Bu, izin menjawab. Siapa? Anissa. Oke, silakan Anissa. Sarden mungkin, Bu. Kenapa sarden? Sarden ini yang kamu maksud sarden yang kalengan gitu? Atau sarden yang seperti apa? Iya, yang kalengan. Yang kalengan. Kenapa disebut bahan makanan setengah jadi? Karena kan itu udah diolah, tapi nanti kalau mau dimakan lagi itu harus butuh proses pengolahan lagi, begitu. Oke, ada lagi lah yang mau coba? Saya, Bu, mau coba, Bu. Ya, silakan Talita Azaria. Nugget atau sosis gitu, Bu. Tapi sosisnya yang kayak sosis frozen gitu, bukan yang sosis siap makan. Kenapa? Karena udah dimasak tapi tetap perlu digoreng lagi, Bu. Katanya kalau di pabriknya emang udah digoreng tapi kayak harusnya digoreng lagi, Bu. Tapi ada orang aneh makan langsung, Bu.
Siapa orang aneh itu? Bukan Talita kan? Atau Talita yang orang Bukan. aneh? Bukan. Saya digoreng dulu, Bu. Oh, kamu yang digoreng? Bukan nugget Ya. atau cookiesnya? Nuggetnya maksudnya, Bu. Bukan saya. Saya kamu bilang, oke, ada lagi yang mau coba menjawab. Saya, Bu, ikan Iya, silakan. Endah Deta. asap, Bu. Kenapa ikan asap? Karena kan kalau ikan asap itu diasapin dulu, habis itu bisa dimasak menjadi sayur mangut gitu loh, Bu. Jadi diolah lagi. Oke, terima kasih Enda. Ini jawabannya bervariasi ya. Oke, sebelumnya saya mau ngebahas nih satu-satu dulu ya. Tadi kalau Endah menjawab ikan asap. Nah, sebetulnya ikan asap ini sudah matang. Karena dia kan mengalami proses pemanasan tuh, meskipun pemanasannya tidak langsung kena api ya. Nah, jadi kan dia kayak ada batas antara misalnya apinya di sini, nanti ikannya ditaruh di sini. Jadi kan nanti dia akan ada kena panas dan juga kena asap. Nah, itu sebetulnya sudah proses pemasakan. Jadi dia tidak bisa disebut bahan makanan setengah jadi. Gitu ya. Kalau misalnya beras, oke, bisa masuk gitu ya. Atau adalah bahan makanan lain. Misalnya bikin kerupuk. Kerupuk apa bisa langsung dikonsumsi? Enggak kan, perlu digoreng dulu. Atau misalnya bikin mie. Mie kadang meskipun prosesnya itu kan bermacam-macam ya. Ada mie kering, ada mie basah. Kalau misalnya mie kering, dia sudah proses dari mulai bikin adonan, kemudian ada yang pengeringannya menggunakan sinar matahari atau menggunakan kabinet dryer gitu ya, alat pengering. Kalau misalnya menggunakan alat pengering gitu ya, kabinet dryer ataupun sinar matahari, otomatis dia harus dimasak gitu ya, nggak bisa langsung dikonsumsi. Tapi kalau misalnya mie kering, mie instan gitu ya, yang dia diproses digoreng, itu bisa dikonsumsi. Jadi dia tidak termasuk di bahan makanan setengah jadi gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah penggolongan makanan berdasarkan mudah tidaknya rusak. Secara alamiah, makanan itu kan atau bahan pangan ini dia dengan proses berjalannya waktu, dia akan mengalami penurunan kualitas. Dia akan mengalami proses pembusukan. Dia akan mengalami proses kerusakan gitu ya. Nah, mudah tidaknya suatu bahan pangan rusak, itu kategorinya dibagi 3. Perishable food, jadi makanan yang mudah rusak. Kemudian semi-perishable food dan non-perishable food, jadi makanan yang tidak mudah rusak. Perishable food itu biasanya makanan yang kandungan airnya tinggi, kandungan proteinnya tinggi, ya misalnya ikan segar, daging, unggas, buah, sayur, itu adalah perishable food. Kemudian semi-perishable food, jadi dia makanan yang bisa mempunyai daya simpan yang punya waktu tertentu gitu ya, misalnya umbi-umbian, kayak misalnya bawang bombay, bawang putih, bawang merah, kemudian ada ubi, ada singkong, itu termasuk semi-perishable food. Dan yang terakhir non-perishable food ya, kayak misalnya beras, kemudian kacang. Kacang itu kan kering ya, jadi dia bisa disimpan dalam suhu ruang dan juga dalam kondisi yang panjang, meskipun dia rentan sekali dihinggapi oleh mikroorganisme, misalnya kutu-kutu gitu ya kalau beras, kemudian juga kapang atau jamur itu juga sering ada di bahan pangan. Nah, jadi tadi ya bahan pangan yang mudah rusak itu biasanya kandungan airnya tuh tinggi, kandungan proteinnya tinggi, sehingga sangat digemari oleh mikroorganisme yang mana nantinya mikroorganisme kalau saya udah nempel nih di bahan makanan, dia akan mempercepat proses kebusukan. Misal daging kita beli setelah belanja dari pasar, nggak langsung kita taruh di freezer ataupun di chiller, ditaruh di suhu ruang. Nah, itu bisa mempercepat proses pembusukannya. Ikan juga sama, nggak langsung ditaruh. Biasanya perubahannya dari kalau misalnya kita sentuh kayak ada lendir-lendirnya, kemudian baunya akan berubah menjadi tidak enak atau baunya udah anyir atau busuk gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah penugasan. Jadi untuk tugas di ilmu bahan pangan, nantinya masing-masing nih tugas individu ya. Jadi masing-masing ini akan membuat poster infografis. Nah, kalian harus tahu dulu
poster infografis itu poster yang seperti apa sih, bentuknya gimana, konsepnya itu seperti apa gitu ya. Nah, nanti poster infografisnya ini antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain itu harus berbeda. Nah, bisa milih salah satu, mau serealia, kacang-kacangan, umbi, buah, mau daging, unggas, ikan, seafood, susu, itu nggak apa-apa, yang penting beda. Gitu ya. Nanti kalau misalnya posternya udah dibuat, nanti dikumpulkan dalam ini ya, dua bentuk gitu ya. Yang pertama bentuk PDF. Yang bentuk PDF nanti di-upload di e-Vikes, sedangkan nantinya kalian harus men-share ke sosial media. Supaya apa? Supaya ilmu yang kalian pelajari dan kalian ringkas gitu ya dalam bentuk poster infografis tidak hanya bermanfaat untuk diri kalian sendiri gitu ya. Kalau misalnya kalian kumpulin PDF ke e-Vikes, yang baca cuma saya. Tapi kalau misalnya di sosial media akan banyak sekali yang membaca, sehingga apa yang pesan yang kalian sampaikan bisa dibaca oleh halayak ramai gitu ya. Apalagi kan sekarang semuanya serba digital gitu ya, konten-konten di sosial media itu kan juga banyak. Kemudian untuk penilaiannya, yang akan dinilai pertama dari ide. Ide apa sih? Kalian mau menyampaikan misalnya terkait dengan pangan lokal yang jarang dikonsumsi. Misalnya kacang gude gitu ya, dia kan kacang asli dari Bali kalau nggak salah. Nah itu selama ini hanya orang tertentu yang tahu nih, saya pengen supaya orang tuh tahu Indonesia tuh punya kacang lain loh. Selama ini orang-orang taunya kacang tanah, kacang mete, kacang almond, dan lain sebagainya. Nggak tahu nih ada kacang gude gitu. Nah, saya pengen bikin poster infografis tentang kacang gude. Misalnya, dia asalnya itu dari mana? Kemudian kandungan zat gizi di kacang gude itu apa? Kemudian biasanya dikonsumsi dalam bentuk apa? Dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian orisinilitas. Jadi memang asli buatan kalian. Tidak kalian ngambil dari internet cari poster infografis kacang gude, enggak gitu ya. Berarti kan itu tidak ori dari kalian gitu ya. Kemudian teks dan isinya. Desain gambar. Nah, kira-kira apakah terlalu banyak teksnya gitu ya? Atau poin-poin aja. Nah, itu ya, desainnya seperti apa? Gambarnya sesuai nggak sama teksnya, sama isinya matching nggak nih gambarnya. Kemudian tujuan penyampaian pesan, dan yang terakhir adalah ketepatan waktu pengumpulan. Untuk ketepatan waktu pengumpulan, ini nanti kita bikin kesepakatan nih. Kira-kira mahasiswa bisa mampu menyelesaikan untuk membuat poster infografis ini kapan? Apakah 1 minggu? Apakah 2 minggu? Apakah 3 minggu? Apakah 1 bulan? Atau mau sebelum UTS? Nah, silakan kalian bisa diskusi, bikin kesepakatan. Kira-kira batas pengumpulannya mau kapan? Karena kan kalian yang tahu ya, berarti kan ini hari terakhir kuliah ya, maksudnya dalam 1 minggu kan hari Jumat hari terakhir kuliah nih, berarti kan kemarin dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kan udah dapet tuh mata kuliahnya apa aja, kontraknya udah dapet, barangkali kan sudah ada mata kuliah yang sudah ada penugasan, jadi kan kalian bisa ngatur nih, kira-kira kalau misalnya ada tugas bikin poster supaya nanti di akhir-akhir atau mendekati UTS sudah bisa buat ngerjain yang lain nih, tugas-tugas yang mungkin baru dikasih di pertengahan pertemuan gitu ya, misalnya di pertemuan ketiga atau keempat. Nah, silakan kira-kira mau dikumpulkan kapan untuk tugas poster infografisnya? Kapan? Ayo, mau kapan? Satu bulan cukup? Tambah lagi, Bu. Cukup. Mau kapan nih? Gak ada yang bersuara? Ya, mau kapan? Pertengahan masa kelamaan ya, Bu. Gimana? Apa yang kelamaan? Tadi siapa yang bilang? Ya, satu-satu. Nida atau Ritna duluan nih yang mau menyampaikan. Ritna mau kapan? Minggu depan aja gimana, Bu? Oke, dari Fahla malah minggu depan nih.
Benar sebulan tadi aja, Bu. Iya, Bu, benar Sebulan aja, 1 Bu. bulan aja. Sebulan aja, Bu. Sebulan aja, Sebulan, Bu. Bu. Sebulan. Sebulan ya? Iya, Bu. Sebulan aja, Bu. Iya, Bu. Mepet puasa nggak mau, Bu? Ya sebulan, ya nggak apa. Emang kalau misalnya puasa kalian jadi lemes itu kan enggak? Kepikiran mungkin, Bu. Kepikiran makanannya, Bu. Oh gitu, tapi kan ini bahan makanannya masih mentah, nggak mateng. Kepikiran mau diolah buat apa gitu ya. Ya nanti ini adalah sebagai ujian gitu ya, ujian puasa kalian. Oke, sebulan cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Saran jadi Contohnya enggak ya, Bu? Kenapa? Ada contohnya enggak kayak videonya kayak gitu? Video, poster infografis maksudnya. Iya. Kalian bisa googling, banyak di Google, contoh poster infografis, atau misalnya kalian coba buka kayak di Pinterest. Di Pinterest tuh banyak infografis yang bagus-bagus. Nah, kalian bisa mengamati gitu ya, kemudian memodifikasi. Atau misalnya ada formatnya kalian suka, tapi dia isinya nggak bahan pangan nih. Nah, kalian isinya ganti, tapi konsepnya mirip, itu juga bisa. Nanti bisa dicari banyak di Pinterest, bisa di Google juga banyak kok. Atau misalnya kan sekarang kita dimudahkan nih menggunakan Canva. Di Canva kan juga ada ya kayak konsep buat bikin poster infografis. Kalau Menambahkan, Ibu. ya silakan. Itu ada yang di GC Unimus yang kemarin pekan lomba itu juga ada referensinya. Tuh nih ya, dari panitia menyampaikan ada poster infografis. Jadi udah punya gambaran ya Anissa ya, mau bikin kayak gimana nanti. Iya, Ibu. Ya, ada manfaatnya ya, jadi panitia ya, jadi tahu gitu ya, contoh poster infografis itu seperti apa. Oke, 1 bulan dari sekarang tuh berarti tanggal berapa? Sekarang tanggal 11 ya. Sekarang 11 Maret. Dikumpulin berarti 11 April. 11 April. Oke, udah nggak apa-apa. 11 April ya. Oke, jangan sampai lupa di 11 April kalian udah harus mengumpulkan poster infografis. Nanti saya akan buatkan rumahnya gitu ya, tempatnya untuk mengumpulkan di Ifikes. Misal, Bu, saya nggak mau menunda waktu nih. Saya mau ngerjain biar minggu ini saya mau mengumpulkan. Boleh nggak, Om? Boleh banget. Jadi nanti insya Allah selain saya mengupload ini ya, file ini, nanti saya langsung akan buatkan tempat buat pengumpulan tugasnya. Jadi kalau misalnya kalian sudah selesai, kalian bisa langsung upload. Nah, nanti untuk yang kalian share di sosial media, kan kalian ada 2 kelas nih ya, ada kelas A sama kelas B. Silakan kalian berunding gitu ya, mau pakai hashtag apa. Jadi nanti kalau misalnya saya mau ngecek nih, ini beneran nggak nih semuanya di-share gitu ya, nanti saya tinggal cek ke hashtagnya aja. Jadi nanti saya dikasih tahu kalian menggunakan hashtag apa untuk men-share terkait dengan poster infografisnya, gitu ya. Sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan kontrak ataupun tugas? Silakan, kalau misalnya ada yang mau bertanya. Bu izin bertanya. Silakan Hamida Yulia. Panggilannya siapa? Hamida, Bu. Oke, gimana Hamida? Itu untuk subtema yang diajukan oleh mahasiswa itu maksudnya gimana ya, Bu? Nah, gini, kan di sini kan ada serealia. Serealia itu tema. Nah, silakan masing-masing mahasiswa tuh memilih serealia tuh ada apa aja sih? Oh, serealia itu yang kita tahu kan beras merah, beras hitam, beras coklat gitu ya. Terus ada nggak sih lainnya? Oh ada loh yang termasuk serealia tapi dia nggak lazim dikonsumsi manusia, tapi dikonsumsinya sama hewan. Misalnya tahu ada nama jewawut nggak? Tahu. Misalnya ada oat itu kan juga serealia ya. Atau misalnya apa kira-kira pangan lokal yang termasuk serealia? Ada lagi nggak lainnya yang mau memberikan contoh? Yang termasuk serealia nih. Quinoa. Kan biasanya dipakai buat orang-orang yang diet ya. Nah, nanti kalian tinggal coba cari apa sih
Atau kacang ya, kayak kacang tuh banyak banget selama ini. Itu orang-orang tahu cuma kacang tanah, kacang kedelai, kacang koro, kemudian kacang apalagi kacang almond gitu ya. Padahal kacang tuh banyak banget. Kacang tuh banyak banget deh. Kalian bisa cari kira-kira kacang apa ya yang bisa saya jadikan tema untuk poster infografis yang orang-orang tuh nggak tahu padahal tinggi protein gitu ya. Kalau misalnya tinggi protein berarti nanti bisa diolah buat bikin PMT. Misalnya buat PMT balita stunting kan biasanya kalau misalnya pemberian makanan tambahan buat stunting itu kan tinggi energi, tinggi protein. Nah, berarti kalau misalnya kacang yang tinggi protein bisa nih buat bahan tambahan gitu. Terus misalnya umbi kan banyak banget ya. Ada ubi kuning, ubi jalar kuning, ada ubi ungu gitu ya, ada singkong, ada tales, itu kan banyak banget jenisnya. Nah, itu kalian bisa pilih salah satu. Atau misalnya buah. Selama ini orang-orang tahu paling buah anggur, apukat, mangga, manggis gitu. Nah, coba cari lain gitu ya. Misalnya buah yang menurut kamu itu kamu asing buat mengkonsumsi dan kamu pengen tahu nih, kayak misalnya buah kesemek gitu ya, atau buah apa yang sekiranya tidak lazim diketahui orang. Atau selama ini orang-orang tahu kayak misalnya buah talo atau kersen tuh buah yang dimakan sama kelelawar gitu. Kalian bikin infografis itu nggak apa-apa. Terus misalnya sayur. Selama ini sayur yang saya tahu paling bayam, kangkung, kemudian apa namanya wortel, kembang kol. Nah, padahal sayur kan banyak banget ya. Kalian kemarin udah belajar di kuliner kelompok sayuran ada A sama B. Itu aja di dalam kotak itu belum tentu kalian konsumsi semua kan. Kayak misalnya daun lompong. Daun lompong tuh daun apa sih? Atau misalnya di daerah Banjarnegara ada yang namanya triwis atau di daerah lain tuh bilangnya ciciwis. Itu apa sih itu? Kan kadang orang nggak tahu gitu. Itu kita bisa explore gitu ya buat bahan untuk menjadi poster infografis. Atau misalnya selama ini orang tahu bunga kecombrang gitu ya, dia bunganya bagus warna pink. Tapi di daerah kayak misalnya Banyumas, Purwokerto, bunga kecombrang tuh dijadikan salah satu komponen di pecelnya gitu. Nah, itu juga bisa kalian buat nih buat poster infografis rempah-rempah. Rempah-rempah tuh banyak banget kan. Bahkan Indonesia aja dijajah karena kekayaan rempah-rempahnya. Nah, di rempah-rempah tuh ada rempah daun, ada rempah akar, ada rempah bunga, itu banyak banget. Nah, kalian bisa pilih salah satu. Ya. Terus kayak misalnya gula-gula tuh juga banyak, ada brown sugar, ada gula semut gitu ya, ada gula Jawa, gula aren. Bedanya apa sih? Nah, itu bisa menjadi salah satu subtema yang bisa kalian angkat. Telur selama ini taunya cuma telur ayam, telur bebek, ada loh telur angsa. Itu apa sih itu biasanya dikonsumsi buat apa sih atau dimanfaatkan di mana atau di negara bagian mana sih yang telur angsa tuh selalu dikonsumsi itu juga bisa. Daging, unggas, ikan. Misalnya ikan. Indonesia tuh kan negara kepulauan, lautnya tuh luas banget. Ikan-ikannya banyak banget. Nah, bisa jadi ada ikan asli Indonesia yang selama ini tuh orang-orang itu nggak tahu gitu ya. Padahal dia menjadi ekspor terbesar gitu ya, kayak misalnya di daerah Sulawesi, di daerah Maluku, itu kan banyak sekali ikan-ikan yang mungkin kita sebagai orang Jawa tuh nggak tahu, oh ada ya ikan namanya itu. Nah, itu bisa kalian jadikan bahan untuk menjadi salah satu subtema di poster infografis. Gitu ya Hamidah ya. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu Dina. Ya, ada lagi lainnya yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Zidna Ilma Nafi'ah. Kalau di dalam satu poster infografisnya ada beberapa bahan makanan, gimana, Bu? Pilihnya salah satu aja ya. Nanti supaya bisa lebih spesifik informasi yang diberikan. Karena supaya nanti subtema yang lain biar dibahas sama temennya. Jadi cukup ngebahas satu aja. Misalnya mau membahas tentang rempah-rempah bunga lawang gitu ya. Bunga lawang itu pertama kali ditemukan di mana? Dia paling banyak di daerah mana? Terus dia komponennya apa? Apakah dia mengandung minyak atsiri atau apa gitu ya? Terus misalnya selama ini bunga lawang itu digunakan untuk apa? Itu bisa dituliskan. Atau misalnya bisa ditambahkan, misalnya ada penelitian terbaru loh, ternyata penelitian ini menunjukkan hasil kalau misalnya bunga lawang ditaruh di masakan dia bisa meningkatkan apa atau apa, kayak gitu tuh juga bisa ditambahkan. Gitu ya Zidna. Jadi pilih salah satu aja. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi lainnya? Mohon maaf Ibu, izin bertanya. Silakan Anissa Aprilia. Terkait dengan kayak maksimal halaman atau slide, apakah ada Bu?
Oke, karena ini poster, jadi satu aja ya. Ini kan ini poster. Nah, kalian coba cari tahu poster yang baik itu seperti apa sih? Poster itu kan kalau misalnya tidak di-share di sosial media kan ditempel gitu ya. Dia tuh tulisannya tuh harus besarnya seberapa sih? Harus bisa dilihat dari berapa meter sih? Nah, itu tuh ada deh. Nanti bisa dicari gitu ya. Kemudian tulisannya itu harus berapa banyak? Itu juga ada. Tuh, jadi nggak terlalu banyak tulisan dan nggak yang isinya gambar aja gitu. Itu ya Anissa ya. Iya Ibu, terima kasih. Nah, ada lagi lainnya. Ibu kalau yang Izin telur bertanya. dibaginya kayak jenis-jenis telur gitu, Bu. Gimana maksudnya Ria? Tadi kan mengajukan subtema yang berbeda. Kalau telur berarti ada yang telur ayam, telur bebek gitu. Iya, bisa. Jadi nanti terserah kalian ya, silakan kalian diskusikan apakah mau dibagi oleh Sipen kira-kira yang dapat serealia misalnya NIM 1 sampai NIM 10, kacang NIM 11 sampai 20 atau gimana terserah kalian. Jadi nanti kalau misalnya kalian sudah dapat temanya, baru kalian cari subtemanya, kalian mau cari yang apa. Tuh kalau misalnya telur, daging, unggas tuh kemungkinan dikit ya, tapi kalau misalnya serealia, kacang-kacangan yang lain itu dibanyakin nggak apa-apa. Madu tuh juga dikit, gula juga dikit, nggak terlalu banyak. Mungkin bisa yang paling banyak tuh di serealia, kacang, umbi, buah, sayur, rempah. Bahan penyegar tuh juga dikit, bahan penyegar pakainya 3 aja ya, paling teh, kopi, sama coklat. Karena kalau tembakau kan dia tidak termasuk dikonsumsi gitu ya. Ikan tuh banyak, seafood juga banyak. Tuh. Jadi nanti silakan diskusi dengan si Pen ya, mau gimana. Gitu ya Ria ya. Baik Bu, makasih Bu. Ya, ada lagi lainnya. Bu izin bertanya boleh? Silakan Magnata Silviana Mawadah. Ya, ini Bu itu kan poster kita tuh di dalamnya itu bebas terserah kita. Isinya seumpamanya kayak semuanya saya coklat, tapi isinya tuh kayak manfaat coklat atau pengaruh coklat dan untuk kesehatan dan lain-lain seperti itu atau isinya gimana ya Bu? Boleh, silakan konsepnya kalian bikin sendiri. Misal tadi Magnata mau memperdalam terkait dengan konsumsi coklat gitu ya. Nah, coba kalian cari dari jurnal terbaru gitu ya. Coklat itu kan jenisnya banyak banget ya. Nah, yang bisa bermanfaat dengan kesehatan itu coklat yang seperti apa? Kemudian harus dikonsumsi berapa banyak sih supaya kita bisa maksimal mendapatkan manfaat dari coklat kayak gitu. Ataukah misalnya dari kan kadang jurnal itu kan beda-beda ya. Nah, kalian bisa pilih salah satu jurnal yang sekiranya, oh ternyata mengkonsumsi coklat aja gitu ya, tanpa tambahan gula, dengan misalnya 250 cc per hari, dia bisa meningkatkan kesehatan apa. Itu kayak gitu juga bisa. Tapi sumbernya tolong diperhatikan, jangan asal ngambil dari Google gitu ya, ada artikel langsung aja ditulis. Atau misalnya kalian cari nih poster, udah ada nih, di sana dibilang dia bisa menurunkan resiko penyakit jantung gitu ya. Nah, itu kan terlalu luas banget ya, Dek. Padahal resiko penyakit jantung itu kan faktornya banyak banget. Jadi jangan seperti itu ya. Ya Bu, terima kasih atas jawabannya. Ya, ada lagi lainnya. Bu, saya izin bertanya. Iya, silakan Gusti. Ini kalau untuk ukuran posternya terserah dari kami atau gimana? Sama tadi kan Ibu ada ngebahas tentang sumber. Sumber itu juga dimasukin ke poster infografisnya atau tidak? Makasih Ibu. Oke, jadi terkait dengan sumber ya. Sumber itu tidak perlu dicantumkan di dalam posternya. Yang penting, sebentar. Oke, terkait dengan referensi itu tidak perlu dicantumkan di dalam posternya.
Tapi kalian tetap bertanggung jawab terhadap referensi yang kalian gunakan. Kemudian terkait dengan ukuran. Jadi untuk ukuran itu bebas. Jadi saya tidak mematok ukurannya harus A4 atau harus A5 gitu, nggak ada. Gitu ya. Terima kasih, Ibu. Ada lagi lainnya? Bu, maaf izin bertanya. Nah, silakan Nida. Misal rempah gitu nanti tulisnya kayak cengkeh kayak gitu. Apa macam-macam rempah kayak gitu? Pilih salah satu aja. Misal itu ya rempah kayak cengkeh aja gitu ya, Bu. Cengkeh aja. Misal Nida dapat misal lagi dikocok nih ya, Nida dapat rempah. Ya udah, Nida ngajuin cengkeh. Atau ternyata cengkeh sudah diajuin nih sama yang lain. Ya berarti Nida cari yang lain. Misal jintan hitam, atau misalnya kayu manis, atau misalnya adas gitu ya. Nah itu bisa kayak gitu ya. Jadi pilih salah satu aja. Oke Bu, terima kasih Bu. Ada lagi lainnya? Sudah cukup? Oke, untuk minggu depan nanti kuliahnya dengan Pak Yunan dulu ya. Nanti dengan Pak Yunan sekitar 4 pertemuan, nanti setelahnya baru dengan saya, dan yang terakhir setelah UTS nanti mungkin kayaknya saya masih masuk, baru setelahnya ada Bu Inung yang masuk. Untuk kontrak nanti akan saya share di Ifikes aja ya, nanti kalian bisa download di Ifikes. Baik, karena sudah tidak ada yang ditanyakan, mari kita akhiri pertemuan pagi hari ini ya, masih pagi. Semoga apa yang kita pelajari pagi ini gitu ya, meskipun hanya terkait dengan ruang lingkup ilmu pangan, kemudian penggolongan bahan makanan gitu ya, itu bisa memberikan manfaat baik untuk manfaat diri kita sendiri ataupun nanti harapannya juga bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Jadi ilmunya nggak berhenti di kita aja nih, tapi kita bisa manfaatkan ke orang sekitar atau di keluarga gitu ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dan juga hilaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Pamit undur diri ya. Iya, Bu.